Halo semua, pernah kepikiran gak sih kalau tahu yang biasa kita makan itu sebenarnya menyimpan potensi bisnis yang luar biasa? Ya, tahu, makanan sederhana yang ada di setiap pasar. Kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah tahu dari sekedar lauk murah meriah menjadi sebuah peluang bisnis yang bernilai emas. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia nih, inti permasalahannya. Kita semua tahu itu enak, bergizi, harganya pun terjangkau. Tapi justru karena itu, tahu sering banget dianggap remeh. Jadi tantangan terbesarnya ya ini, gimana caranya kita sulap tahu dari komoditas murah jadi produk premium yang diburu orang. Penasaran gimana caranya? Tenang, kita akan bongkar semuanya di sini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari mengubah mindset kita tentang tahu, lalu kita berkreasi dengan inovasi produk, kita dandani dengan kemasan yang ciamik, kita pasarkan pakai cara digital, kita atur operasinya biar pinter, dan yang terakhir, kita lihat angkanya, biar kebukti seberapa besar cuan yang bisa didapat. Langkah paling pertama dan paling fundamental itu soal pola pikir. Kita harus berhenti ngelihat tahu cuma sebagai pelengkap di piring. Mulai sekarang, coba deh lihat tahu itu kayak kanvas kosong. Seorang bintang utama yang siap kita poles biar bersinar terang di panggung kuliner. Oke, mindsetnya udah bener kan? Sekarang waktunya kita beraksi. Strategi pertama, inovasi produk. Intinya kita harus berani keluar dari kebiasaan. Coba tanya ke diri sendiri, selain digoreng gitu-gitu aja, tahu ini bisa jadi apa lagi ya? Yuk kita intip beberapa ide briliannya. Dan ini dia kuncinya. Untuk sementara, lupain dulu deh tahu goreng biasa. Perjalanan kita menaikkan kelas si tahu dimulai dengan berpikir out of the box. Mari kita jelajahi 3 kategori produk baru yang potensinya gede banget. Kategori pertama, makanan beku atau frozen food. Coba bayangin tahu bakso, tahu walik, atau tahu isi yang bumbunya udah meresap sempurna, tinggal cemplung terus digoreng. Wah, ini solusi jitu banget buat para pekerja atau keluarga sibuk yang pengen makan enak tapi nggak punya banyak waktu. Praktis dan modern. Lanjut, camilan kering. Ini idenya jenius banget. Kita bisa bikin keripik tahu atau tahu crispy dengan rasa-rasa kekinian. Misalnya rasa telur asin atau pedas daun jeruk. Keunggulan utamanya apa? Tahan lama. Artinya, produk kita bisa dikirim ke luar kota, menjangkau pasar yang jauh lebih luas. Gak cuma di lingkungan sekitar aja. Dan yang ketiga, kita bisa ikutin tren gaya hidup sehat dengan bikin tahu jadi alternatif daging. Misalnya nih, patty burger dari tahu, nugget tahu, atau bahkan steak tahu. Ini langsung nembak pasar plant-based yang lagi naik daun banget. Keren kan? Ini bukti tahu itu fleksibelnya bukan main. Oke, produk inovatifnya udah ada. Tapi gimana cara mendandaninya biar kelihatan mahal dan orang tertarik buat beli? Nah, disinilah kekuatan kemasan bermain. Anggap aja kemasan itu penjual bisu kita yang kerja 24 jam nonstop. Coba deh, resapi kalimat ini. Sebelum orang nyicipin produk kita, yang mereka lihat pertama kali adalah bungkusnya. Kemasan yang bagus itu bisa ngobrol sendiri ke calon pembeli, meyakinkan mereka kalau isinya ini berkualitas. Jadi, kemasan itu bukan sekedar biaya, tapi investasi penting. Nah, ini dia perbedaannya. Kayak langit dan bumi loh. Kalau produk kita cuma dibungkus plastik bening seadanya, ya persepsinya bakal biasa aja. Tapi, coba deh pakai kemasan yang desainnya menarik, ada logo yang jelas, plus informasi lengkap. Produk yang sama bisa langsung kelihatan premium. Inilah cara kita membangun kepercayaan dan menaikkan nilai jual. Produk udah keren, kemasan udah cantik. Sekarang gimana caranya biar orang-orang di sekitar kita tahu dan mau beli? Kabar baiknya, kita nggak perlu budget marketing jutaan kok. Cukup manfaatkan kekuatan digital yang ada di genggaman kita. Ada 2 langkah simple tapi efeknya dahsyat. Pertama, daftarin usaha kita di Google Maps. Ini gratis. Jadi pas ada orang di dekat kita nyari camilan enak, nama usaha kita yang muncul. Kedua, aktif di media sosial. Bikin video pendek di Reels atau TikTok yang bikin ngile, tunjukin proses produksinya yang bersih, dan jangan lupa pamerin testimoni pelanggan yang puas. Ini ampuh banget buat bangun kepercayaan. Oke, pemasaran udah jalan, sekarang kita ngomongin dapurnya. Gimana biar bisnis kita berjalan dengan cerdas, efisien, biayanya ditekan, tapi jangkauannya bisa maksimal. Ini penting banget buat profit. Biar hemat biaya, ada 2 trik cerdas. Pertama, potong jalur distribusinya. Coba deh kerja sama langsung sama pengrajin tahu, biar dapat harga bahan baku yang paling bagus. Kedua, jangan ada yang sia-sia.
Ampas tahu itu jangan dibuang. Itu bisa diolah lagi jadi kerupuk ampas tahu atau dijual jadi pakan ternak. Nggak ada yang kebuang, semuanya jadi uang. Terus, gimana caranya memperluas jangkauan tanpa perlu sewa tempat baru yang mahal? Jawabannya, kemitraan. Kita bisa titip jual produk kita di minimarket lokal, di kafe-kafe hits, atau di kantin kantor dan kampus. Strategi ini bikin produk kita ada di mana-mana tanpa harus keluar modal besar. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru, hitung-hitungan. Seberapa besar sih bedanya nilai jual tahu biasa sama tahu yang udah kita inovasiin? Yuk kita lihat angkanya, biar kita semua makin semangat. Lihat deh perbandingannya, jelas banget kan? Tahu mentah ya nilai tambahnya rendah. Tahu goreng biasa, lumayan lah nilainya sedang. Tapi, begitu kita ubah jadi tahu walik frozen, nilainya langsung lompat jadi tinggi karena kita menawarkan kepraktisan. Dan puncaknya, keripik tahu pedas dengan kemasan keren yang dijual online, wow, nilainya jadi sangat tinggi. Ini bukti nyata kalau inovasi itu benar-benar menghasilkan. Jadi, setelah melihat semua potensi yang luar biasa ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Kira-kira strategi mana yang paling pas buat Anda? Apakah Anda mau fokus ke produk siap saji untuk pasar lokal? Atau Anda punya mimpi lebih besar untuk membuat produk kemasan yang bisa dijual ke seluruh Indonesia? Pilihannya ada di tangan Anda.